Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cerita dari Mereka. Malam ini, kami akan membawamu ke sebuah kisah yang membuktikan bahwa tidak semua pernikahan berakhir dengan kebahagiaan. Ada seseorang yang menikah bukan karena cinta, bukan pula karena takbir, melainkan demi menyimpan sebuah dendam yang telah dipelihara selama bertahun-tahun. Namun, ketika nyawa direnggut dengan cara yang begitu kejam, tidak semua arwah bisa menerima kenyataan. Konon, setiap malam, tepat pukul 00.13, masih terdengar suara seorang perempuan memanggil kedua orang tuanya. Suara lirih yang dipenuhi rasa sakit, seolah meminta keadilan yang belum pernah ia dapatkan. Matikan lampu, gunakan headset. Inilah Menikah Demi Balas Dendam. Malam itu, langit tampak gelap lebih cepat dari biasanya. Awan hitam menggantung di atas rumah Mirna dan Raharja seperti menahal sesuatu yang berat. Angin berembus pelan, menggesek dedaunan pohon mangga di halaman rumah mereka hingga menghasilkan suara berisik yang aneh. Krek, krek. Padahal malam sebelumnya udara terasa hangat. Namun entah kenapa, malam itu terasa sangat dingin. Di ruang tamu, Mirna tersenyum sambil memandangi foto pernikahan putrinya di layar ponsel. Di dalam foto itu, Aisyah terlihat sangat cantik memakai gaun putih. Senyum gadis itu tampak begitu bahagia. Di sampingnya berdiri Randy, pria yang kini resmi menjadi suaminya. Randy dikenal sopan oleh semua orang. Tutur katanya lembut, wajahnya tenang, dan sangat menghormati orang yang lebih tua. Mirna masih ingat saat pertama kali Randy datang ke rumah. "Om, Tante, saya janji akan menjaga Aisyah seumur hidup saya." Kalimat itu membuat Mirna terharu. Sebagai ibu, dia merasa putrinya sudah menemukan laki-laki yang tepat. "Pak," kata Mirna sambil tersenyum. Raharja yang sedang melepas sandal menoleh. Mama senang akhirnya Aisyah menikah." Raharja tertawa kecil. "Kenapa jadi sedih begitu?" "Bukan sedih, cuma merasa cepat sekali dia besar." Raharja duduk di sebelah Mirna. "Namanya juga anak perempuan, nanti juga dia punya kehidupan sendiri." Mirna mengangguk pelan. Namun anehnya, di balik rasa bahagia itu ada sesuatu yang mengganjal di hatinya. Perasaan yang sulit dijelaskan. Sejak sore tadi, dadanya terasa sesak. Bukan sakit, tetapi seperti ada sesuatu yang menekan dari dalam. Dia mengusap dadanya pelan. "Mama kenapa?" "Nggak tahu, Pak. Dari tadi rasanya nggak enak." "Mungkin capek." "Mungkin." Namun Mirna sendiri tidak yakin, karena sejak akad selesai siang tadi, beberapa hal aneh terjadi. Saat sesi foto keluarga, lampu gedung sempat berkedip-kedip. Saat Aisyah berjalan menuju pelaminan, tiba-tiba bunga yang dibawanya jatuh sendiri. Dan yang paling membuat Mirna tak nyaman, ketika dia menatap mata Randy. Entah kenapa sesaat dia merasa tatapan laki-laki itu sangat dingin, kosong. Seolah-olah bukan tatapan seseorang yang sedang bahagia menikah. Tapi Mirna membuang pikiran itu. Mungkin mama terlalu capek. Malam semakin larut. Pukul 11:40. Rumah mulai sepi. Raharja sudah tertidur di kamar. Sedangkan Mirna masih menatap foto-foto pernikahan. Dia tersenyum kecil. Aisyah pasti bahagia. Tiba-tiba, ting, ponselnya menyala. Pesan masuk. Mirna tersenyum. Pasti dari Aisyah. Namun senyum itu perlahan hilang. Karena pengirim pesan itu memang Aisyah. Tetapi isi pesannya hanya satu kalimat. "Mama, dingin." Mirna mengerenyit. "Dingin?" Dia langsung mengetik balasan. "Kamu lagi di hotel. AC-nya terlalu dingin ya?" Pesan terkirim. Namun tidak dibalas. Mirna menunggu. 1 menit, 2 menit, 5 menit. Tetap tidak ada jawaban. Mungkin ketiduran. Mirna mematikan layar ponselnya, lalu naik ke tempat tidur. Namun baru beberapa menit memejamkan mata. Bruk,
Suara keras terdengar dari luar rumah. Mirna langsung membuka mata. Jantungnya berdegup kencang. Raharja juga terbangun. Apa itu? Gak tahu, Pak. Mereka saling menatap. Rumah mendadak terasa sangat sunyi. Terlalu sunyi. Hingga suara jarum jam terdengar jelas. Tik, tik, tik. Raharja bangkit perlahan. Dia membuka pintu kamar. Gelap. Tidak ada siapa-siapa. Ayah lihat sebentar. Mirna menangguk pelan. Raharja berjalan menuju ruang tamu. Matanya melihat ke halaman rumah dari balik jendela. Kosong. Tidak ada apa-apa. Mungkin kucing. Dia menghela nafas lega. Namun saat hendak kembali ke kamar, tiba-tiba dia mendengar suara pelan. Sangat pelan. Seperti suara perempuan menangis. Hik, hik. Raharja membeku. Suara itu terdengar lagi. Hik. Pelan. Lemah. Seperti seseorang sedang menahan rasa sakit. Raharja menelan ludah. Mirna? Iya? Kamu nangis? Enggak. Raharja merasakan bulu kuduknya berdiri. Karena suara itu bukan dari dalam rumah, melainkan dari luar jendela ruang tamu. Dan saat dia perlahan menoleh, di balik tirai jendela, seolah ada seseorang berdiri menunduk. Diam, tidak bergerak. Raharja menahan nafas, sementara jantungnya mulai berdetak semakin cepat. Dan saat sosok itu perlahan mengangkat kepalanya, Raharja membelalak mata, karena wajah itu sangat mirip Aisyah. Raharja membelalakkan matanya. Di balik jendela itu, sosok perempuan yang berdiri menunduk perlahan mengangkat kepalanya. Wajahnya pucat, rambut panjangnya menutupi sebagian pipinya. Dan saat wajah itu terlihat jelas oleh cahaya lampu jalan yang redup, darah Raharja seperti berhenti mengalir. Aisyah? Tubuhnya membeku. Sosok itu diam, tidak bergerak. Matanya menatap lurus ke arahnya. Mata yang kosong, dingin, tidak seperti mata putrinya yang biasa dipenuhi kehangatan. "Pa," suara Mirna dari belakang membuat Raharja tersentak. "Ada apa?" Raharja menunjuk gemetar ke arah jendela. "Itu Aisyah." Mirna mendekat dengan langkah pelan. "Aisyah?" Dia langsung menoleh ke arah jendela. Namun, kosong. Tidak ada siapa-siapa. Hanya halaman rumah yang gelap. Daun-daun bergoyang tertiup angin. Krek, krek. Mirna mengerenyit. "Mana? Tadi ada..." Raharja menelan ludah. "Tadi ada Aisyah di sana." Mirna memandang suaminya lama. Mungkin ayah kecapean. Tidak. Raharja masih menatap keluar. Dia yakin sekali. Dia tidak salah lihat. Wajah itu Aisyah. Tapi kenapa wajahnya begitu pucat? Kenapa matanya terlihat seperti orang yang sedang menahan rasa sakit? Malam itu, mereka mencoba tidur kembali. Namun tidak ada yang benar-benar bisa memejamkan mata. Terutama Mirna. Entah kenapa, dadanya semakin sesak. Dan yang paling mengganggunya, pesan dari Aisyah. "Mama, dingin." Kalimat itu terus terngiang di kepalanya. Jam dinding bergerak perlahan. Tik, tik, tik. Hingga akhirnya, ting, mata Mirna terbuka. Dia langsung melihat jam di samping tempat tidur. 00.13. Entah kenapa, tubuhnya tiba-tiba terasa sangat dingin. Padahal kipas angin mati, jendela kamar tertutup. Namun hawa dingin itu seperti berasal dari dalam rumah. Dingin yang aneh. Perlahan Mirna menoleh ke sebelah. Raharja masih tertidur. Lalu, dia mendengar suara. "Hiks." Mirna membeku. "Hiks." Suara perempuan menangis. Lemah, sangat pelan. Jantung Mirna mulai berdegup kencang. Dia duduk perlahan di atas tempat tidur. Suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas.
Mama, tubuh Mirna langsung menegang. Mama, air mata Mirna hampir jatuh. Suara itu, suara Aisyah. Mirna segera membangunkan Raharja. "Pah, bangun Pah." Raharja membuka mata. Dengar nggak? Dengar apa? Mama dengar Aisyah. Raharja langsung duduk. Dan beberapa detik kemudian, dia ikut mendengarnya. "Mama, Papa, tolong aku." Mereka saling menatap. Wajah keduanya perlahan pucat. Suara itu berasal dari arah luar rumah. Mereka berlari menuju ruang tamu. Dengan tangan gemetar, Mirna membuka tirai jendela. Srek, kosong. Tidak ada siapa-siapa. Namun dari kejauhan, di dekat jalan kecil yang menuju kebun belakang, ada sosok perempuan berdiri menunduk. Diam, tidak bergerak. Angin malam berhembus pelan. Rambut panjangnya bergerak perlahan. "Mama." Suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas. "Mama, Papa, tolong aku." Air mata Mirna langsung jatuh. Itu Aisyah. Dia berlari menuju pintu. Namun Raharja segera menahan tangannya. "Jangan. Pah, itu Aisyah. Jangan keluar. Anak kita minta tolong. Tengah mana begini mana mungkin." Mirna menangis. "Tapi itu suara dia." Raharja menggenggam tangan istrinya erat. Dia sendiri gemetar karena dia juga mendengar suara itu. Dia juga yakin itu memang suara putrinya. Tapi ada sesuatu yang salah, sangat salah. Mereka menoleh kembali ke arah jalan kecil itu. Dan saat melihat lagi, sosok perempuan itu sudah tidak ada. Hilang. Begitu saja. Seolah tidak pernah ada sejak awal. Pagi harinya, Mirna langsung mencoba menelpon Aisyah. 1 kali, tidak aktif. 2 kali, tidak aktif. 3 kali, masih tidak aktif. Wajah Mirna mulai panik. Dia mencoba menelpon Randy. Tetap sama, tidak tersambung. Tangannya mulai dingin. "Pak, Mama takut." Raharja mencoba menenangkan istrinya. "Mungkin sinyal, tapi semalaman Mama mimpi buruk." "Mimpi apa?" Mirna diam beberapa detik. Wajahnya perlahan berubah pucat. "Mama lihat Aisyah, dia jatuh ke lubang gelap. Badannya penuh luka. Dan dia nangis sambil bilang, katanya, 'Tolong aku Mama, aku sakit.'" Mendadak, ting! Ponsel Mirna berbunyi. Mereka berdua menoleh cepat. Pesan masuk dari nomor Aisyah. Dengan tangan gemetar, Mirna membuka pesan itu. Lalu wajahnya langsung pucat seketika. Karena di layar hanya ada foto. Foto gelap. Sangat gelap. Tetapi setelah diperhatikan, di dalam foto itu terlihat seperti tanah berbatu. Dan di pojok gambar, ada tangan perempuan penuh luka. Seolah sedang berusaha keluar dari sesuatu. Di bawah foto itu hanya ada 1 kalimat. "Mama, aku di bawah." Tangan Mirna gemetar. Matanya tidak berkedip menatap layar ponsel. "Mama, aku di bawah." Kalimat itu terasa seperti menghantam dadanya. "Pah." Suara Mirna melemah. Raharja segera mengambil ponsel itu. Dia memperbesar gambar yang dikirim. Foto itu gelap, sangat gelap. Namun, setelah diperhatikan lebih jelas, memang terlihat tanah berbatu, seperti dinding tanah yang curam. Dan tangan penuh luka itu bukan sekedar tangan kotor. Di pergelangannya ada gelang kecil berwarna putih. Mirna langsung menutup mulutnya. Air matanya jatuh. "Itu gelang Aisyah." Raharja menoleh cepat. "Apa?" "Itu gelang yang Mama kasih waktu ulang tahunnya." Tubuh Raharja mulai terasa dingin. Karena dia juga mengenal gelang itu. Aisyah hampir tidak pernah melepasnya.
ruangan tiba-tiba terasa sunyi. Tidak ada yang berbicara, hanya suara jam dinding. Tik, tik, tik. Lalu, Raharja mencoba menenangkan keadaan. Mungkin ada yang iseng? Mirna menoleh cepat. Iseng? Masa ada orang kirim foto seperti ini? Mungkin Aisyah bercanda. Mirna menggeleng pelan. Tidak, Mama kenal anak kita. Dia nggak pernah bercanda seperti ini. Mereka kembali mencoba menelpon. Nomor Aisyah tidak aktif. Sekali, 2 kali, 10 kali, tetap sama. Mirna mulai mondar-mandir di ruang tamu. Perasaannya semakin tidak enak, semakin sesak. Seolah-olah ada sesuatu yang buruk sedang terjadi. Dan di tempat yang jauh, seseorang sedang memanggil namanya. Sementara itu, di sebuah kamar hotel, Randy terbangun dengan nafas memburu. Keringat dingin membasahi wajahnya. Matanya melihat ke kanan, kosong. Ke kiri, kosong. Dia menelan ludah. Mimpi itu lagi. Sudah 3 malam berturut-turut dia mengalami mimpi yang sama. Di dalam mimpinya, dia berdiri di tepi jurang. Gelap. Sangat gelap. Lalu dari bawah terdengar suara perempuan menangis. Kenapa? Kenapa kamu lakukan ini? Dan tangan penuh darah muncul dari kegelapan. Menarik kakinya. Randy memejamkan mata kuat-kuat. Sial, itu cuma mimpi. Dia bangkit dari tempat tidur. Tangannya sedikit gemetar. Dia berjalan menuju wastafel. Membuka keran. Pure. Air dingin membasahi wajahnya. Dia mengangkat kepala. Dan seketika, tubuhnya membeku. Di cermin, di belakangnya, ada seseorang berdiri. Perempuan, rambut panjang menutupi wajah. Gaun putih kotor, tubuh penuh luka. Air menetes perlahan dari rambutnya. Randy langsung menoleh. Prak! Tidak ada siapa-siapa. Kosong. Nafasnya mulai cepat. Jantungnya seperti mau keluar. Dia menoleh kembali ke arah cermin. Kosong. Hah. Dia tertawa gugup. Sial, mulai halusinasi. Dia mencoba menenangkan dirinya. Namun, saat menunduk mencuci wajah sekali lagi, terdengar suara pelan. Sangat dekat. Tepat di belakang telinganya. Randy, tubuhnya langsung menegang. Perlahan, sangat perlahan, dia mengangkat wajah ke arah cermin. Dan kali ini, perempuan itu berdiri sangat dekat di belakangnya. Wajahnya terlihat jelas, pucat, bibirnya robek, mata kirinya dipenuhi darah. Dan wajah itu, Aisyah. Randy menjerit. Brak. Dia terjatuh ke lantai. Tubuhnya gemetar hebat. Namun saat melihat lagi, cermin kosong. Tidak ada siapa-siapa. Hanya dirinya sendiri. Nafasnya memburu. Matanya liar melihat sekeliling ruangan. Tidak mungkin. Lalu, ponselnya berbunyi. Ting. Dia menoleh perlahan. Layar ponsel menyala sendiri. Nomor tidak dikenal. Tangannya gemetar saat mengangkatnya. Halo? Tidak ada jawaban. Sunyi. Hanya suara seperti angin. Lalu, terdengar suara perempuan berbisik. Pelan. Sangat pelan. Namun cukup jelas membuat darahnya seperti membeku. Aku sakit.
telepon terputus, Randy langsung melempar ponselnya. Wajahnya pucat, keringat dingin terus mengalir. Karena dia tahu satu hal, suara itu bukan suara orang lain. Itu suara Aisyah. Dan jauh di dalam dirinya, ada rahasia mengerikan yang selama ini dia sembunyikan. Rahasia yang tidak boleh diketahui siapapun. Karena sebenarnya, Aisyah tidak pernah sampai ke hotel malam itu. Randy terduduk lemas di lantai kamar hotel. Napasnya tidak beraturan. Tangannya gemetar hebat. Keringat dingin membasahi wajah dan lehernya. Tidak! Dia menggeleng pelan. Tidak mungkin. Matanya terus menatap ponsel yang tergeletak beberapa meter darinya. Layar ponsel itu tiba-tiba menyala sendiri. Ting! Randy menelan ludah. Nama yang muncul di layar membuat darahnya seperti membeku. Aisyah Koleng. Jantungnya berdetak sangat keras. Duk, duk, duk. Tidak. Dia mundur perlahan. Tidak mungkin. Karena dia tahu satu hal. Nomor itu seharusnya sudah tidak mungkin digunakan lagi. Tangannya gemetar saat meraih ponsel. Namun sebelum sempat disentuh, panggilan terputus sendiri. Lalu masuk pesan. Randy membuka perlahan. Matanya membelalak. Foto. Lagi. Foto jalan gelap, pepohonan, tanah berbatu. Dan di bagian bawah foto, ada sesuatu yang membuat napasnya berhenti. Sepasang kaki perempuan, penuh luka. Di bawahnya tertulis, "Aku menunggumu." Brak! Randy langsung melempar ponselnya. Dia memegang kepalanya. Tubuhnya mulai gemetar hebat. Karena tempat dalam foto itu, dia mengenalnya. Sangat mengenalnya. Tempat itu, jurang tua di pinggir hutan. Tempat yang beberapa hari lalu mereka datangi. Tempat yang seharusnya tidak diketahui siapapun. Dan untuk pertama kalinya, ingatan mengerikan itu muncul kembali. Malam setelah pernikahan, Randy menyetir mobil menuju jalan sepi. Di kursi sampingnya Aisyah tersenyum kecil. "Kita mau kemana?" Randy tersenyum tipis. "Ada tempat bagus." Aisyah tertawa kecil. "Malam-malam?" "Iya." Mobil terus berjalan. Lampu jalan mulai hilang. Rumah-rumah mulai tidak terlihat. Hanya jalan gelap dan pepohonan. Aisyah mulai menatap keluar jendela. "Pak, maksudku, Randy? Kok jalannya sepi banget?" Randy tidak menjawab. Senyumnya perlahan hilang. Tatapannya berubah dingin. Aisyah mulai merasa aneh. "Randy?" Mobil berhenti. Di tempat yang sangat sunyi. Aisyah melihat sekeliling. "Hah? Ini di mana?" Lalu dari balik pohon, 4 pria keluar. Mereka tertawa kecil. Wajah Aisyah langsung pucat. "Randy, ada apa ini?" Randy menoleh perlahan. Tatapannya dingin, sangat dingin. "Kamu lupa sama aku?" Aisyah mulai gemetar. "Apa?" "Dulu," Randy tersenyum sinis. "Dulu aku pernah menyatakan perasaan sama kamu. Tapi kamu menolak aku. Kamu katakan kalau aku gak selevel denganmu. Mulutmu terlalu pedas menghina diriku." Aisyah membelalak mata. Dan tiba-tiba semuanya teringat. Beberapa tahun lalu, Randy memang pernah menyatakan perasaan padanya. Namun Aisyah menolak secara baik-baik. Karena dia memang tidak memiliki perasaan apapun. Saat itu Randy hanya tersenyum. Dan berkata tidak masalah. Tapi ternyata, dia menyimpan dendam. Dendam yang membusuk bertahun-tahun. Air mata mulai jatuh dari mata Aisyah. "Randy, jangan bercanda." Namun Randy hanya menatapnya. "Kamu tahu rasanya dipermalukan. Aku hancur gara-gara kamu. Dan sekarang,
Senyumnya berubah menyeramkan. Giliran kamu. Aku menikahi kamu hanya untuk ini. Tubuh Aisyah langsung lemas. Air matanya terus jatuh. Randy, jangan. Jangan seperti ini. Dia mencoba turun dari mobil. Namun salah satu pria langsung menarik tangannya. Lepas. Aisyah menjerit. Dia meronta. Menangis. Memohon. Randy, tolong. Aku salah apa? Namun Randy hanya berdiri. Diam. Menatap tanpa rasa kasihan. Malam itu, jeritan Aisyah terdengar di tengah hutan. Lalu hilang ditelan kegelapan. Randy tersentak dari ingatannya. Napasnya memburu. Wajahnya pucat. Tidak, tidak. Air matanya mulai keluar. Dia mulai ketakutan. Karena sekarang dia sadar. Selama ini bukan hanya rasa bersalah yang mengejarnya. Sesuatu yang lain juga ikut datang. Sesuatu yang dingin. Sesuatu yang marah. Tiba-tiba, lampu kamar hotel mati. Klik. Gelap. Total. Randy langsung membeku. Lalu di dalam kegelapan itu, terdengar suara perempuan menangis. Pelan. Sangat dekat. X. Aku sakit, Randy. Suara itu terdengar tepat di belakang telinganya. Pelan, lemah, tetapi membuat tubuh Randy seperti kehilangan seluruh tenaganya. Dia membeku. Keringat dingin mengalir dari pelipisnya. Di dalam kamar hotel yang gelap gulita itu, napasnya mulai memburu. Duk, duk, duk. Jantungnya berdetak begitu keras sampai telinganya sendiri terasa berdenging. Perlahan, sangat perlahan, Randy menoleh ke belakang. Kosong. Tidak ada siapa-siapa. Namun hawa dingin di ruangan itu semakin menusuk. Lalu terdengar suara. Tap, tap, tap. Suara langkah kaki. Pelan, seperti kaki seseorang yang berjalan tanpa alas. Randy menelan ludah. Matanya bergerak ke kanan, ke kiri. Kosong. Tap, tap, tap. Kini suara itu terdengar semakin dekat. Sangat dekat. Randy merasakan seluruh bulu kuduknya berdiri. Lalu, ting. Televisi kamar hotel tiba-tiba menyala sendiri. Layar dipenuhi semut putih hitam. Srek, srek. Lalu perlahan gambar mulai muncul. Randy memicingkan mata. Tubuhnya mendadak kaku. Karena yang muncul di layar adalah sebuah jalan gelap. Jalan menuju jurang. Tempat itu. Tempat yang sangat dikenalnya. Gambar di televisi bergerak perlahan. Seolah ada seseorang yang sedang berjalan sambil merekam. Masuk ke arah hutan. Semakin jauh, semakin dalam. Napas Randy mulai tidak beraturan. Tidak. Lalu kamera berhenti, mengarah ke bawah. Dan di sana, terlihat tanah yang bergerak perlahan. Seperti ada sesuatu yang berusaha keluar dari bawahnya. Randy mundur beberapa langkah. Tidak. Tanah dalam layar televisi mulai terbuka. Tangan. Sebuah tangan penuh luka muncul dari dalam. Lalu tangan kedua. Kemudian kepala. Rambut panjang. Wajah pucat. Mata dipenuhi darah. Aisyah. Randy menjerit keras. Ah! Brak! Televisi meledak. Ruangan kembali gelap. Namun sekarang, dia mendengar suara napas. Bukan napasnya, napas orang lain. Tepat di belakangnya. Perlahan, Randy menoleh. Dan kali ini dia melihatnya. Aisyah berdiri hanya beberapa sentimeter dari wajahnya. Wajahnya dipenuhi luka. Gaun putihnya penuh tanah dan darah. Lehernya dipenuhi bekas lebam. Namun matanya menatap lurus ke arah Randy. Air mata darah mengalir perlahan. Aisyah. Tubuh Randy langsung jatuh berlutut. Ampun, ampuni aku.
Aku salah. Aisyah diam, hanya menatapnya. Kemudian bibirnya bergerak pelan. Kenapa? Air mata Randy jatuh. Maafkan aku. Maaf. Tiba-tiba lampu menyala. Klik. Ruangan kembali terang. Dan kosong. Tidak ada siapa-siapa. Randy langsung berdiri. Dia berlari keluar kamar hotel. Keluar hotel. Tanpa memedulikan orang-orang yang memanggilnya. Dia masuk ke mobil, menyalakan mesin dan melaju sekencang mungkin. Dia harus pergi. Harus menjauh. Harus lari. Namun selama perjalanan, dia terus melihat sesuatu di kaca spion. Di kursi belakang. Sosok Aisyah. Diam. Menunduk. Randy menutup mata sejenak. Tidak. Saat membuka mata kembali, sosok itu sudah tepat di belakangnya. Brak. Suara benturan keras mengguncang malam. Mobil Randy menghantam pembatas jalan. Tubuhnya terlempar keluar. Sunyi. Sangat sunyi. Pagi harinya, berita kecelakaan menjebar cepat. Mirna dan Raharja langsung datang. Wajah mereka pucat. Tubuh mereka lemas. Tetapi bukan kecelakaan itu yang membuat mereka hancur. Karena beberapa jam kemudian, polisi menemukan sesuatu. Di dasar jurang tua, tubuh Aisyah ditemukan. Masih memakai gaun pengantin. Tubuhnya dipenuhi luka. Dan di pergelangan tangannya, masih terpasang gelang putih pemberian Mirna. Mirna langsung menangis histeris. Raharja memeluk istrinya erat. Dunia mereka hancur saat itu juga. 4 teman Randy juga akhirnya ditemukan meninggal dalam kejadian yang berbeda-beda dan tragis. Orang-orang berkata, itu kebetulan. Namun sebagian lagi percaya, ada janji yang ditagih. Ada air mata yang meminta keadilan. Dan sejak malam itu, Mirna tidak pernah lagi berani membuka jendela rumahnya tepat pukul 02.13. Karena terkadang, saat rumah sangat sunyi, masih terdengar suara pelan dari arah luar. Mama, Papa, aku masih kedinginan. Kadang, dendam yang dipelihara terlalu lama mampu mengubah seseorang menjadi lebih kejam daripada iblis itu sendiri. Dan ketika keadilan tidak datang dari manusia, mungkin ada kekuatan lain yang akan menagihnya. Terima kasih sudah mendengarkan cerita dari mereka. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan. Karena semakin banyak yang mendengar, semakin banyak yang tahu bahwa mereka benar-benar ada. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.